Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dila Yolanda, NIM 28923501131, dosen pengampu Ibu Masrifah SE, MM. Di sini saya mempresentasikan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Presentasi ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas tentang koperasi. Sejarah koperasi. Koperasi didirikan di Indonesia oleh R. Arya Wiryatmaja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1876. Koperasi yang dipelopori oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang kita kenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Pada 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama atas dorongan Bung Hatta di Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pengertian koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 25 Tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Di sini juga ada tujuan dari koperasi. Koperasi didirikan dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Definisi koperasi adalah badan usaha yang memiliki dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya anggotanya. Anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan arah dan kebijakan koperasi. Dalam sistem ekonomi Indonesia, koperasi merupakan salah satu pilar utama. Koperasi berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan demokrasi ekonomi. Prinsip-prinsip koperasi keanggotaannya sukarela terbuka, yang dimana koperasi terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan. Yang kedua adalah pengendalian demokratis oleh anggota. Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Yang ketiga ada partisipasi ekonomi anggota yang berkontribusi secara adil terhadap modal koperasi dan menerima manfaat secara proporsional. Yang keempat ada otonomi dan kemandirian koperasi mempertahankan otonomi dan kemandiriannya dalam hubungan dengan pihak lain. Yang kelima, pendidikan, pelatihan, dan informasi. Juga memberikan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengurus, dan karyawan agar dapat berkontribusi secara efektif. Yang keenam ada kerjasama antar koperasi. Koperasi bekerja sama melalui struktur lokal, nasional, regional, dan internasional. Yang ketujuh ada kepedulian terhadap lingkungan. Koperasi berupaya untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama ada koperasi konsumsi, dibentuk untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya seperti kebutuhan sembako, pakaian, dan barang lainnya. Yang kedua ada koperasi simpan pinjam. Koperasi jenis ini menyediakan layanan simpan pinjam bagi anggotanya, membantu mereka mengakses modal usaha dan menyimpan kelebihan dana. Yang ketiga, ada koperasi produksi yang berfokus pada menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual pada pasar, biasanya oleh
anggotanya sendiri. Yang terakhir ada koperasi jasa, menyediakan layanan bagi anggotanya seperti asuransi, transportasi, atau layanan profesional lainnya. Di sini ada struktur organisasi koperasi rapat anggota. Yang pertama ada pengurus, pengawas, dan manajer. Rapat anggota adalah forum tertinggi dalam struktur koperasi. Di sini anggota berkumpul untuk membahas dan memutuskan arah kebijakan serta tata kelola koperasi. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi. Mereka bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan koperasi, operasional, dan mewujudkan keputusan rapat anggota. Pengawas bertugas mengawasi kinerja pengurus dan memastikan koperasi dikelola sesuai dengan aturan dan kepentingan anggota. Manajer adalah profesional yang diangkat untuk mengelola kegiatan operasional koperasi sehari-hari berdasarkan arahan pengurus. Peranan koperasi dalam perekonomian. Koperasi memiliki peran vital dalam penggerakan roda perekonomian Indonesia. Sebagai pilar ekonomi kerakyatan, koperasi mampu memperdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui prinsip gotong royong, koperasi membantu anggotanya mengakses modal, pemasaran, dan teknologi. Hal ini meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru di daerah-daerah. Keunggulan dan kelemahan koperasi di sini adalah keunggulan. Koperasi memiliki beberapa keunggulan seperti memperkuat ekonomi kerakyatan, memberikan akses modal yang terjangkau bagi anggota, dan menerapkan prinsip demokrasi ekonomi dengan anggota satu suara. Koperasi juga menjunjung nilai gotong royong dan kebersamaan serta berorientasi pada kesejahteraan anggota, bukan semata-mata hanya profit saja. Di sini ada kelemahan koperasi, di sisi lain koperasi juga memiliki kelemahan seperti ketergantungan pada modal dan bantuan pemerintah, serta kekurangannya kemampuan manajerial dan inovasi di kalangan pengurus atau anggota. Beberapa koperasi juga dinilai belum mampu bersaing secara optimal dengan perusahaan swasta yang lebih profesional dan lebih berorientase pada keuntungan. Di sini ada tantangan dan peluang pengembangan koperasi menjangkau daerah terpencil. Salah satu tantangannya itu mengembangkan koperasi di daerah-daerah terpencil, di mana mengakses modal dan infrastruktur masih terbatas. Namun hal ini juga merupakan peluang untuk memperdaya komunitas lokal. Di sini juga melibatkan generasi muda yang kreatif dan inovatif merupakan peluang untuk memperkuat koperasi dalam menghadapi tantangan zaman. Koperasi dapat menjadi wadah bagi ide segar dan semangat entrepreneurial. Peningkatan kapasitas SDM, memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pengurus, manajer, dan anggota koperasi adalah kunci untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan tata kelola lebih profesional. Di sini juga yang terakhir ada daya saing di pasar modern. Koperasi perlu meningkatkan kemampuan manajerial inovasi dan adopsi teknologi agar dapat bersaing secara optimal dengan perusahaan swasta di pasar modern dan semakin kompetitif. Di sini ada sumber referensi materi yang saya ambil agar terhindar dari plagiat. Terima kasih. Akhirnya presentasinya sudah selesai. Apabila ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.